Pandemi mengajarkan bahwa peran seorang guru di kelas yang bisa membimbing siswa, mengajari karakter-karakter yang diperlukan di era semacam ini, ternyata sungguh-sungguh sangat dirasakan. Mbah Gogel nggak bisa berperan menggantikan mendidik karakter. Walaupun Mbah Gogel itu ditanya kapanpun akan menjawab dengan benar. Menjadi seorang guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah di kota Yogyakarta sebetulnya bukan impian, bukan cita-cita, namun karena ingin membuktikan saja bahwa dulu ketika di SMP pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran yang menjemukan, karena di situ banyak menulis, membaca. Kadang gurunya itu membuat bosan murid, seperti yang saya alami ketika itu di SMP Bakti Mulia Wonosobo, sebuah sekolah yayasan Katolik di kota Wonosobo. Kebetulan Pak gurunya waktu itu, maaf saya menyebut nama, Pak Ngadiman. Itu tokoh guru yang menurut saya pribadi itu tokoh yang menyebalkan. Menyebalkan waktu itu pandangan saya adalah pandangan murid ya. Menyebalkan karena Pak Ngadiman ini orangnya menurut saya sangat cerewet dalam tanda petik. Padahal mungkin sudut pandangnya dari seorang guru dengan seperti itu bukan cerewet, tapi itu memperhatikan. Apalagi kalau salah satu muridnya itu dikenal atau dititipi bahwa itu anak temannya, mungkin perhatiannya menjadi lebih ekstrim, tetapi diterima siswa menjadi hal negatif. Jujur waktu itu dengan tokoh Pak Ngadiman, guru bahasa Indonesia ini membuat sebel. Setiap kali pelajaran bahasa Indonesia males. Pasti nanti akan ditunjuk pertama kali, kemudian kalau tidak bisa menjawab akan dipermalukan di depan kelas, dan seterusnya. Namun berjalannya waktu, sekarang justru menjadi sama dengan Pak Ngadiman. Yang dulu saya sebel, sekarang saya justru menjadi guru bahasa Indonesia. Lama-kelamaan sebel saya dengan Pak Ngadiman jadi hilang, karena ternyata dalam kesehariannya sebagai guru mungkin saya justru lebih cerewet dari Pak Ngadiman. Sebagai guru bahasa Indonesia memang banyak bicara. Di zaman-zaman dulu, di mana sentral guru banyak bicara, iya. Pelajaran bahasa Indonesia kan bisa dititipi banyak hal dari mapel lain. Bahkan di sekolah itu disisipi kadang dari kejaksaan tentang kejujuran, tentang KPK, dari lingkungan hidup, dari dinas-dinas terkait yang lain, itu banyak sekali menitipkan pesan yang bisa disampaikan
oleh seorang guru bisa masuk ke materi pembelajaran bahasa Indonesia. Misalnya kalau masuk ke masalah diskusi, topik lingkungan hidup, mungkin kalau anak-anak itu hanya sekedar diceritani, anak-anak membuang sampah plastik itu jangan sembarangan, karena itu nanti akan menjadikan sekitar kita penuh dengan sampah plastik. Bayangkan kalau setiap orang setiap hari membuang berapa kantong plastik, bisa dikalikan dalam seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya. Punya pengalaman menarik ketika suatu hari beberapa tahun yang lalu mengantar siswa untuk diskusi tentang lingkungan hidup, dan yang dikirim adalah anak kelas 8, masih anaknya kecil, mungil, tetapi dia pintar sekali untuk bisa berdebat di hadapan para juri yang ahli-ahli tentang lingkungan hidup. Anak ini bisa mempertahankan, bisa memaparkan bagaimana ikut membantu dunia menyelamatkan bumi. Waktu itu dia hanya menampilkan dari hal-hal yang sepele saja sebetulnya, dari misalnya dari rumah dimulai, setiap orang bisa menanam satu pot, dan seterusnya. Ini pengalaman gurunya menjadi, ternyata luar biasa sekali materi bahasa Indonesia, bisa mengantarkan anak ini dengan PD-nya debat dan menjadi juara 1, mendapat hadiah dari gubernur di Kepatian 10 juta. Itu pengalaman luar biasa menjadi guru. Juga ketika bertahun-tahun, berpuluh tahun yang lalu diingatkan lagi karena tiba-tiba ketemu dengan tokoh anak ini yang pernah menjadi juara nasional membaca puisi, sehingga diberi kesempatan untuk bisa membaca di depan Presiden Soeharto almarhum di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Ini sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh luar biasa, bagaimana mendampingi seorang anak didik yang ada di Kulon Progo, di ujung sana, di tepi pantai dekat Gelagah, SMP Negeri 2 Panjatan, nama yang tidak seterkenal SMP Negeri 5 Jogja atau SMP Negeri 8 Jogja. Ternyata dari situ bisa muncul banyak bibit-bibit anak yang bisa tampil. Namanya Dewi, lupa nama panjangnya. Dia bisa berdiri dengan membacakan sebuah puisi yang bikin gurunya nangis. Tentu saja perlu perjuangan, karena waktu itu tokoh sastrawan budayawan kita Cak Nun masih bertempat tinggal di Patang Puluhan, di sekitar dekat Pasar Legi. Belum menikah dengan Mbak Novia. Itu masih sempat memberi bimbingan gratis luar biasa. Cak Nun mau membantu bagaimana membacakan sebuah puisi, sehingga Presiden waktu itu Bapak Soeharto berkenan mendengarkan, memberikan tepuk tangannya. Luar biasa, pengalaman yang luar biasa sekali. Kemudian ada juga anak yang bisa menerbitkan novel jauh sebelum pandemi, kemudian loncengnya lupa. Oleh sebuah penerbit terkenal, lumayan terkenal di kota Yogyakarta, anak pendiam ini bisa menuliskan pengalaman hidupnya yang diolah sedemikian rupa dengan bahasa anak-anak sekarang menjadi sebuah novel. Sungguh sebuah prestasi yang luar biasa. Bahagianya seorang guru bahasa Indonesia ketika melihat anaknya sukses, berhasil, rasanya
sungguh sangat luar biasa karena peran guru bahasa Indonesia untuk bisa memasukkan pendidikan karakter yang begitu banyak itu dalam setiap materinya bisa. Mau diskusi, mau debat, mau puisi, mau bermain drama, bahkan mau musikalisasi puisi ataupun apa dari mapel bahasa Indonesia bisa. Walaupun seringkali anak-anak itu jengkel karena mapel bahasa Indonesia itu 1 minggu jadwalnya paling banyak 6 jam, untuk SMP 6 jam, sementara untuk yang lain hanya 4 jam. Mungkin ketika di SMP anak belum bisa mendapatkan apa sih gunanya belajar bahasa Indonesia, dari TK juga sudah belajar itu saja. Tapi nanti kelak kemudian biasanya setelah SMA anak sudah bisa mulai merasakan. Belum lama ini ada yang telepon, Bu, artikel saya dimuat di Kompas, Ibu baca ya, saya dapat honor. Ayo Bu, ditraktir, berarti ini ditraktir ya. Kebahagiaan tersendiri karena seorang anak SMA artikelnya bisa masuk di Kompas dan anaknya itu langsung ingat Bu Hartini. Ada juga yang jauh sebelum pandemi yang masuk ke SMA 1 atau SMA 3 bukan melalui jalur zona. Waktu itu masuk SMA 1, SMA 3 masih melalui seleksi nilai ujian nasional. Ada yang setelah beberapa bulan di SMA datang tergopoh-gopoh, kemudian mencari, Bu, ternyata pelajaran Bu Hartini ketika menulis karya ilmiah itu luar biasa loh Bu, dipakai terus. Ketika SMA itu sedikit-sedikit diminta untuk menuliskan karya ilmiah, dia datang khusus hanya mengucapkan terima kasih ya Bu, dulu di SMP sudah diajari, dipaksa untuk bisa, sehingga sekarang saya bisa. Banyak sekali ya pengalaman kehidupan sebagai guru bahasa Indonesia ketika ada anak yang bisa menjadi MC, bisa tampil, berbicara, mengolah kata. Beberapa kali wali kota Yogyakarta itu hadir di SMP 7 ketika gelar seni budaya, dan MC-nya selalu diminta siswa kelas 8 untuk bisa menjadi MC, dan guru bahasa Indonesia yang harus membimbing, mendampingi. Rasanya bahagia sekali ketika anak tampil dengan busana gagrag Jawa, tampil menjadi MC, tidak grogi, lancar. Rasanya senang sekali. Kebahagiaan seorang guru itu melihat anaknya berhasil dalam hal apa saja. Belum tentu yang namanya berhasil di sini kemudian itu berarti banyak duitnya atau apa, tapi melihat kisah anak-anak sukses yang tadinya tidak dipandang ketika di SMP nggak bisa berbicara, dipandang sebelah mata oleh temannya. Namun ada juga yang masuknya justru kuliah di Fakultas Sastra. Ada juga yang kemarin lulus belum lama, dulu 8E, namanya Mbak Ano, Kristiana Ano. Anaknya rajin sekali, belum lama dia messenger. Dia mengatakan, terima kasih Bu Hartini, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa menjadi muridnya. Padahal Bu Hartini hanya mikir kesempatan apa. Ternyata anak ini senang dengan gayanya Bu Hartini yang cerewet melebihi ibunya. Anak ini sekarang sudah lulus, baru saja diwisuda UG
M. Kalau nggak salah farmasi atau apa ya. Ketika anak ini dulu ketika ditanya di kelas, anak ini luar biasa. Istirahat nggak pernah istirahat. Ketika ditanya, Mbak Ana kenapa nggak keluar, kenapa nggak jajan? Dia selalu menjawab, kan saya mau masuk SMA 3. Begitu besar motivasinya untuk bisa masuk ke SMA 3. Dan dia mengatakan nilai yang bisa dicapai paling tinggi itu paling mungkin dari bahasa Indonesia katanya. Jadi dia belajar bahasa Indonesia benar-benar dengan serius. Dia bercerita juga setiap dari kecil waktu saya SD, Bu, kalau saya lewat SMA 3, mama saya selalu mengatakan, "Dek, besok kamu sekolahnya di situ." Kemudian kalau pagi mau sekolah, berangkat ke SMP 7, mamanya mengatakan, "Hati-hati, jangan lupa besok kamu SMA 3. Pulang sekolah, mamanya dengan setia lagi bertanya, "Gimana, Dek? Masih tetap SMA 3?" Dan puji Tuhan, anak ini bisa masuk SMA 3, nilainya itu kurang sedikit sekali, tetapi bisa terkatrol waktu itu karena ada penghargaan juara membaca kitab suci. Jadi Tuhan yang menolong dia melalui dia mendapatkan kejuaraan itu. Pernah mendapat juara membaca kitab suci tingkat provinsi dan waktu itu ada nilainya sehingga dia bisa lolos ke SMA 3 sehingga semua cita-citanya tercapai. Nilai ujiannya bahasa Indonesia juga yang paling tinggi. Dia punya keyakinan bahasa Indonesia paling mudah, untuk matematika mendapat 10. Susah, Bu, kayaknya saya paling mungkin mendapatkan bahasa Indonesia. Ini sebuah kebahagiaan yang kadang-kadang datang di hari tua ini. Tiba-tiba saja ada anak yang messenger, ada yang bahkan datang ke rumah mengatakan, "Bu, saya dulu nilai bahasa Indonesianya kelas 1. Waktu itu belum ada istilah kelas 7. Kelas 1 itu 5. Terus ini datang maunya apa? Mau menuntut?" Bukan. Dari situ dia mengatakan, "Bukan, Bu. Justru di SMP nilai saya jelek, itu memacu saya untuk nilai saya jadi lebih baik. Dan anak ini sekarang jadi pengusaha sukses yang keluar negeri. Sebuah kebahagiaan tersendiri sebagai guru bahasa Indonesia yang pernah memberi nilai 5 seumur hidup." Anak ini sungguh-sungguh dia tidak dendam, tidak marah, justru dalam keberhasilannya ingat guru bahasa Indonesia yang memberi nilai 5 tadi. Belum lama, kebetulan waktu itu sebelum pandemi sih, dia pas film Ahok yang diputar, dia mencari cara supaya bisa ketemu Bu Hartini, guru bahasa Indonesianya di SMP, dan akhirnya bisa ketemu. Kemudian dicarinya guru-guru di SMP yang cerewet, yang galak, yang menurut dia itu bisa menghantarkan dia menuju sukses. Salah satunya karena peran Bu Hartini yang cerewet itulah. Itu sungguh-sungguh sebuah pengakuan yang luar biasa sekali. Anak yang dulu dapat 5, gurunya berpikir datangnya akan marah-marah, akan mengumpat atau apa, tapi ternyata tidak. Dia datang dengan membawa berbagai kejutan, membawa berbagai hadiah. Gurunya dijemput, diajak untuk melihat film, dibelikan tiket, dibelikan kaos, kemudian berangkat harus lapar. "Ibu nggak boleh makan, harus lapar. Nanti kita sebelum lihat film kita harus makan dulu. Ibu boleh menentukan di mana," dan seterusnya. Ini sebuah keberhasilan yang sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali pengalaman. Juga suatu ketika punya pengalaman yang ajaib, naik bis ke Muntilan. Waktu belum pandemi juga, jauh sebelum pandemi. Naik bis umum ke Muntilan sendiri, kemudian tiba-tiba datang ada seorang laki-laki mengambil gambar foto. Otomatis kaget, menegur, marah. "Apa hak Anda mengambil gambar saya tanpa izin? Siapakah Anda? Bisa saya perkarakan, bla bla bla." Dan dia tertawa ngakak. Dia mengatakan, "Bu Hartini lupa, saya dulu muridnya Ibu di SMP 11. Saya ingin
mengambil gambarnya Bu Hartini, mosok enggak boleh. Sekarang saya jadi tentara, Bu, dia buka jaketnya, dia mengenakan kostum tentara. Sungguh luar biasa. Pengalaman lagi di Panti Rapih ketika dirawat sakit. Dokternya itu dokter paru-paru, lupa namanya, dokter paru-paru, sekarang sudah pensiun. Kok yang muncul visit dokter perempuan cantik. Terus buat ini pikir ini siapa, dan dia ketika melihat papan nama di rumah sakit ada tulisan Sri Hartini, dia langsung, "Wah, Ibu, saya Arum, Bu. Saya dulu muridnya Ibu di SMP 11, wali kelasnya Ibu. Saya dulu bodoh loh, Bu. Sekarang saya jadi dokter di sini." Pengalaman yang luar biasa juga. Dia dengan bangganya mengatakan, "Bu, terima kasih ya. Dulu saya sudah dicereweti. Saya dulu bodoh, Bu. Arum, wali kelasnya Ibu. Sekarang saya akan merawat Ibu." Rasanya pengen menangis. Oh, aku dulu cerewet. Minta maaf kalau mungkin itu menyakiti. Ternyata dia mengatakan tidak, Bu. Salah satu yang membuat saya sukses mungkin karena saya dulu ketemu guru bahasa Indonesia Bu Hartini dengan yang menurut dia kadang-kadang itu lupa jadi guru tapi jadi ibunya. Jadi dia lupa jadi guru tapi dengan anaknya, dengan muridnya itu dianggap sebagai anaknya. Banyak sekali rekam jejak peristiwa 40 tahun menjadi guru bahasa Indonesia. Kalau dituliskan mungkin menjadi sejuta cerita. Tapi dari situ ada kebahagiaan tersendiri, bisa menghantar mereka yang kelak mungkin di tahun Indonesia, sahabat Indonesia Merdeka nanti, mungkin gurunya sudah meninggal. Disitulah anak-anak yang dulu di SMP nakal, menggemaskan, akan tampil menjadi pemimpin-pemimpin, menggantikan para pemimpin yang pasti sudah selesai, digantikan oleh generasi yang sekarang. Hanya berharap saja semoga peran guru yang di era pandemi ini begitu terasa. Peran guru, kehadiran seorang guru di era pandemi ini begitu terasa. Karena nggak bisa digantikan oleh internet yang kalau ditanya Mbah Google itu ditanya apa saja bisa jawab, bener. Sementara guru belum tentu loh, karena guru itu bukan kamus berjalan. Kadang-kadang ditanya juga sebentar ya nak, lupa, dan seterusnya. Di era pandemi ini mungkin banyak sekali orang tua yang merasakan kesulitan bagaimana menggantikan peran seorang guru di rumahnya. Otomatis para ibu ini yang sudah direpotkan dengan urusan rumah harus menggantikan menjadi guru anaknya, pasti sesuatu yang sulit, yang selama ini mungkin nggak terasa. Pandemi ini mengajarkan kepada kita banyak hal tentang kegotong royongan, tentang kepedulian, banyak hal, terutama bahwa pandemi mengajarkan bahwa peran seorang guru di kelas yang bisa membimbing siswa, mengajari karakter-karakter yang diperlukan di era semacam ini, ternyata sungguh-sungguh sangat dirasakan. Mbah Google nggak bisa berperan menggantikan mendidik karakter. Walaupun Mbah Google itu ditanya kapanpun akan menjawab dengan benar. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga anak-anak bisa bertemu dengan semua gurunya di sekolah. Dalam hal ini guru bahasa Indonesia itu banyak sekali sekarang ini materi yang kaitannya dengan realita kehidupan kan banyak. Misalnya anak-anak diajak untuk bisa menulis surat membaca,
untuk bisa bermain drama, untuk bisa menjadi MC, untuk bisa mengulas apapun yang dilihat atau dibaca. Ini sungguh-sungguh peran guru bahasa Indonesia itu mengajak anak untuk bisa mengolah kalimat, mengolah logika, sehingga nantinya bisa menampilkan, kalau membuat ulasan kan nantinya bisa mengulas sesuatu tidak hanya ngawur tetapi betul-betul berdasarkan logika.